Pemirsa, keputusan DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja mendapat perlawanan dari ribuan buruh di seluruh Indonesia. Mereka menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang dituding tidak berpihak pada kaum buruh. Ribuan buruh turun ke jalan berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI. Masa menuding undang-undang baru ini sangat tidak berpihak pada buruh dan mementingkan kelompok pengusaha. Ngoyoh sampai di tengah pandemi tetap mengesahkan. Ini kan kepentingannya datang seolah-olah investor untuk mempermudah. Tapi faktanya bukan itu. Yang menjadi persoalan bangsa adalah di mana penegakan hukum ini yang belum terjadi. Ini yang menjadi alasan kita, seharusnya pemerintah lebih punya empati, punya sense of crisis terhadap di tengah situasi bangsa yang sedang dilanda COVID ini. Sejumlah pasal yang dinilai tak berpihak pada kaum buruh diantaranya soal pengupahan, masa kerja, cuti, hingga pesangon. Namun tudingan ini dibantah pemerintah. Undang-undang ini justru menjamin keamanan hak pekerja dan menyederhanakan perizinan untuk membuka usaha. Kemudian terkait dengan ketenaga kerjaan juga pemerintah hadir dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, dan premium ini awalnya akan difasilitasi oleh pemerintah sehingga tidak menambah iuran. Kemudian kepada masyarakat yang di tempat keberlanjuran di daerah kehutanan, masyarakat adat diberi kepastian hukum untuk bisa berusaha dan diberi perizinan untuk itu, sehingga masyarakat di daerah kehutanan tersebut tidak dikejar-kejar dan tidak dikenakan denda, maka mereka memperoleh izin untuk menafkahi keluarganya. Meski telah disahkan DPR, masih ada celah bagi buruh untuk memperjuangkan hak mereka. Selain mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, buruh juga bisa mengawasi dan menyuarakan kepentingan mereka saat penyusunan peraturan pemerintah hingga peraturan daerah sebagai pelaksana teknis Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang kalau kita lihat isinya relatif netral, tetapi ada sedikit bias ke kalangan pengusaha, begitu ya. Nah, makanya ini nanti perlu dinetralisir supaya lebih fair ketika kita masuk dalam tahapan mendiskusikan PP, aturan turunannya. Kita mendiskusikan perpres atau permen. Itu harus berbagai pihak, stakeholder itu dilibatkan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang, meski 2 dari 9 fraksi menolak pengesahan. Bahkan fraksi Partai Demokrat memutuskan untuk walk out di tengah sidang. Undang-undang ini kini menanti sikap Presiden untuk keabsahan berlakunya. Bila Presiden tak menandatangani, undang-undang ini secara otomatis berlaku 30 hari setelah disahkan DPR. Tim Liputan 9 News melaporkan.